Yo, Movie Mania. Balik lagi bareng gua di channel Movie Ops dan selamat datang di breakdown trailer kedua Spider-Man No Way Home. Sebelumnya, gua berterima kasih kepada kamu yang sudah mengklik dan menonton video ini. Apakah ada trailer yang lebih dinanti selain yang baru ini rilis, yaitu trailer Spider-Man No Way Home selama beberapa tahun terakhir? Gua mengalami kesulitan untuk menemukannya. Kerahasiaan seputar film ini telah memunculkan spekulasi dan beberapa kebocoran, ke puncak kehebohan yang hampir tidak pernah terdengar belakangan ini. Baik Sony maupun Marvel Studios telah melakukan yang terbaik untuk menjawab rasa keingintahuan para penggemar. Tapi trailer Spider-Man No Way Home yang baru dan yang terakhir akhirnya ada di sini dan sudah rilis. Dan mungkin bahkan lebih besar, lebih liar dan lebih aneh yang diperkirakan oleh siapapun. Dan sejujurnya, gue mengharapkan lebih banyak hal yang untuk ditampilkan di trailer kali ini. Pertama-tama, untuk berjaga-jaga, jika kamu bahkan belum nonton trailer Spider-Man No Way Home yang terbaru, kamu bisa mengeceknya secara langsung ke channel YouTube-nya Sony. Tonton sendiri, dan kemudian kita akan melihat dari dekat semua referensi Spidey, Marvel Comic, dan MCU yang keren, serta berbagai easter egg yang bisa kita temukan. Sekarang, tarik napas kamu dan pertahankan rasa ingin tahu kamu karena trailer ini sangat menarik untuk ditelaah. Hello, Peter. Pertama dan yang terpenting, trailer ini benar-benar tidak sama dengan yang pertama. Secara khusus, pertanyaan apakah penjahat-penjahat ini bakalan datang ke dunianya Spidey atau apakah kegagalan mantra yang telah membuat Peter berputar-putar melalui multiverse. Meskipun masih ada kemungkinan yang terakhir terjadi, ini lebih tentang bagaimana mantra itu telah membawa penjahat Spider-Man dari universe lain ke Secret Timeline-nya MCU. Jadi, seperti yang pernah dikatakan oleh sutradara dan editor dialog Spider-Man, bring on the bad guys. I'm sorry. Film lain yang pertama ialah Dr. Octopus. Sekali lagi, Otto Octavius yang diperankan oleh Alfred Molina telah menjadi daya tarik besar dalam trailer ini. Dan kita belajar sedikit lebih banyak tentang pertarungan jalan raya itu dari trailer pertamanya. Dia jelas tidak menyadari bahwa dia tidak berada di Raimi Force lagi, dan malah berpikir dia melawan Peter Parker dari Tobey Maguire. Oh ya, yang paling bosan dari kiasan film superhero modern, di mana Anda menyebut nama sesuatu dari komik, dan semua orang mentertawakan betapa konyolnya nama itu. What was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Pembacaan yang lebih dermawan tentu saja bahwa ini adalah panggilan balik bagaimana Jonah Jameson kurang terkesan dengan nama lengkap Otto di Spider-Man 2 dan kemudian menjulukinya Dr. Octopus. Tapi, satu catatan lagi tentang Dr. Octopus sebelum kita masuk ke penjahat lainnya. You're not Peter Parker. Stark Technology. Mengapa lengan Dr. Octopus berwarna merah? Dan bukan merah sembarang merah. Warna merah ini adalah ciri khas dari Iron Man. Tampaknya mungkin kalau Otto meningkatkan lengannya begitu dia masuk ke MCU dengan beberapa keuntungan dari Stark Enterprise. Yang menarik adalah tahun lalu Marvel Studios mengumumkan bahwa seri Armor Wars akan datang ke Disney+. Seri yang tidak disebutkan pada hari Disney Plus tahun ini karena alasan tertentu. Di dalam komik, Armor Wars berurusan dengan Tony Stark yang menyadari kalau seseorang telah mencuri teknologinya dan menggunakannya untuk mempersenjatai penjahat berarmor dari Marvel Universe. Apakah lengan baru Dr. Octopus menjadi petunjuk pertama kita tentang serial Armor Wars? What was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Green Goblin. Kita mendengar tawanya yang menyeramkan dan menyaksikan ledakan bom labu di trailer pertama Spider-Man No Way Home. Tapi, kali ini William Dafoe sebenarnya kembali beraksi sebagai Green Goblin dari film Sam Raimi Spider-Man. Sayangnya dia masih memakai pakaian konyol itu, atau itu benar-benar dia. Lalu, siapakah Green Goblin lainnya di atas Goblin Glider? Tampaknya ini menunjukkan kalau ini bisa saja Harry Osborn yang paling dilupakan oleh Dan DeHaan. Karakter itu selamat dari The Amazing Spider-Man 2 yang mungkin membuatnya tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Atau mungkin Harry versi James Franco di Spider-Man 3 Sam Raimi. Itu sebenarnya tidak mungkin karena sejumlah alasan. Apakah ini Green Goblin Dafoe akhirnya mendapatkan perubahan yang sangat layak? Lagi pula, dia bukan satu-satunya penjahat di trailer yang mendapatkan upgrade.
Electro, Jamie Foxx adalah aktor yang hebat. Tapi, Jamie Foxx sebagai Max Dillon adalah pilihan yang buruk. Jamie Foxx sebagai Max Dillon dalam penampilan Electro yang aneh yang dia miliki di Amazing Spider-Man kedua sangat disayangkan. Dan lihat, sebenarnya dalam komik, Electro juga tidak memiliki salah satu desain yang hebat sepanjang masa dengan topeng petir yang gila itu. Tapi sepertinya No Way Home telah menemukan cara untuk membawa Fox kembali sebagai Electro dan memberinya pakaian yang sangat praktis dan sesuai dengan komiknya. Dan sejujurnya itu cukup bagus. You're not gonna take this away from me. Sandman dan Lizard. Tunggu sebentar, dia belum mati? Gue pikir semua penjahat ini mati melawan Spider-Man. Jelas ada hal lain yang bekerja di sini, kecuali penjahat ini hanyalah orang-orang yang datang sehingga Dr. Strange tidak dapat menahan lebih lama lagi. Apakah Sandman yang mengobarkan badai pasir di trailer pertama? Sepertinya Flynn Marko telah kembali. Tapi, tunggu. Marko paling pasti selamat di akhir Spider-Man 3. Bahkan telah dimaafkan oleh Peter Parker dan Tobey Maguire. Walaupun tidak ada dari kita yang bakal memaafkannya. Apakah ini berarti Sandman dan Spidey telah melakukan pertandingan ulang dan semuanya tidak berjalan dengan baik? Itu pasti membutuhkan beberapa penjelasan. Mungkin yang terbaik disampaikan oleh Spidey bersangkutan. Ini karena semua harapan kalau kita akan mendapatkan konfirmasi ada beberapa Spider-Man di dalam film ini telah pupus oleh trailer ini. Kita hanya harus menunggu sampai mereka benar-benar muncul di bioskop. Tapi, ayolah, kita semua tahu ada Spidey lain di film ini kan? Periksa salah satu skin ini. Ini adalah semacam framing yang aneh bukan? 3 penjahat di berbagai bagian layar dengan satu pahlawan di tengah, hanya melompat ke arah penjahat yang di tengah. Bukankah masuk akal jika ada Spidey yang menghadapi Electro dan satu di Lizard? Faktanya, pada detik ke-55 di trailer versi internasional ini, Lizard jelas-jelas ditinju oleh seorang yang tidak ada di sana. Gua memiliki beberapa bukti lagi. Periksa salah satu skin yang ini. Adegan skin Mary Jane yang jatuh. Peter, apa yang gua katakan tentang membawa pasangan kamu ke tempat yang tinggi-tinggi? Jika kamu terus menjatuhkannya, kamu bakal tidak diizinkan untuk bermain dengan mereka lagi. Oke, tapi serius, kematian Gwen Stacy adalah salah satu momen paling ikonik sepanjang masa dalam sejarah komik superhero, dan momen yang menentukan dalam kehidupan Peter Parker. Skin yang hampir sama yang ada di The Amazing Spider-Man 2. Secara singkat kita bisa mengatakan kurang lebih sama. Sementara Spider-Man versi Raimi mencoba memberikan penghormatan pada momen itu dengan berbagai momen kejatuhan Mary Jane. The Amazing Spider-Man 2 benar-benar melakukan semuanya, dan skin Zendaya ini mencerminkan kejatuhan Emma Stone yang hampir sama dengan ada di The Amazing Spider-Man 2. Mengapa di dunia Spidey ada orang yang ingin menghormati film itu? Hal itu merupakan sebuah misteri. Kecuali, tentu saja, setelah Peter gagal menangkap MJ, Spidey Andrew Garfield berayun untuk menyelamatkannya dan menebus dirinya sendiri. Dan juga, salah satu skin ini mungkin bukan bukti yang kuat, tetapi Spidey yang berayun melalui pedesaan musim gugur saat matahari terbenam pasti mengingatkan adegan serupa dalam salah satu film Spider-Man terbaik yang pernah dibuat, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse, yang pasti berurusan dengan banyak Spider-Man. Perisainya Kapten Amerika. Pertempuran klimaks pada film ini tampaknya terjadi di atas patung Liberty, yang tampaknya sedang menjalani beberapa renovasi. Renovasi seperti apa? Sepertinya mereka memberikan Lady Liberty, perisainya Kapten Amerika, di depan obornya. Ini adalah bagian kecil dari pembangunan dunia yang menunjukkan bagaimana dunia terus menghadapi akibat dari Avengers Endgame. Dan yang terakhir, kostum hitamnya Spider-Man. Ada apa dengan setelan baru yang keren ini, Spidey? Lebih baik, ini bukan simbiotnya alien. Atau ini adalah setelan sihir untuk Spider-Man yang disulap oleh Peter dan dia mencurinya dari Dr. Strange dan yang memungkinkannya melacak anomali multiversal seperti Electro nakal yang kita lihat bersembunyi di belakangnya. Tapi serius, sepertinya ada prune di kostum itu. Jadi ini pasti kostum sihir. Temukan sesuatu yang gue lewatkan. Punya beberapa skin dalam Spidey atau MCU yang perlu gue jelajahi? Beritahu gue di komentar ya.
share, like, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten gue di channel ini. Ikuti terus gue untuk mendapatkan rekomendasi film seru lainnya. Bye-bye.